podcast TV Kira dan Dia, cerita Nusantara. Saya Dia. Kali ini kita akan menelusuri salah satu warisan budaya spiritual dari Kalimantan Tengah, yaitu Sangiang. Sebuah tradisi penyembuhan dari suku Dayak Ngaju yang kaya makna. Nah, untuk mendalami lebih dalam, saya sudah bersama Kak Tira nih, warga asli suku Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah. Halo Kak Tira. Halo Kak Dia, halo para pendengar. Senang bisa berbagi cerita tentang Sangiang, yaitu salah satu ritual sakral suku Dayak Ngaju. Oke Kak Tira, sebelum jauh ke dalam, saya mau nanya nih, apa sih Sangiang itu? Nah Kak, Sangiang itu adalah roh leluhur atau dewa yang diyakini turun ke dalam bumi dalam ritual penyembuhan yang disebut dalam Balian Sangiang. Artinya, masyarakat Dayak Ngaju percaya bahwa Sangiang adalah penyembuhan yang bisa menyembuhkan dan menenangkan jiwa serta menjaga keseimbangan alam. Oh, berarti Sangiang itu sejenis apa ya Kak? Ritual penyembuhan yang dilalui dari leluhur kita. Betul, Berarti Kak. tidak dilakukan secara medis ya Kak? Ya, tidak. Itu tuh berkaitan sama halus Kak, jadi tidak ada kaitannya dengan medis. Hanya seperti itu Kak. Oke. Terus seperti apa sih suasana ketika upacara Sangiang itu digelar? Nah Kak, upacara biasanya tuh dilakukan di rumah datang atau rumah adat, tapi bisa juga dilakukan di rumah orang yang melakukan Sangiang tersebut. Jangan mengajar. Ini kan lagi harga ini lagi pakaian laki-laki pakai baju kemeja.
juga diiringi sama alat musik kak. Contohnya tuh gendang, gong, dan ada tarian khususnya. Serta ada bukan juga kak semacam kemenyan ya untuk memenuhi ruangan itu untuk memanggil menandakan panggilan kepada roh sengyang tersebut. Jadi para belia juga menggunakan pakaian adat serta pakaian adat yang dihiasi oleh manik-manik serta bulung undang kak. Seperti itu. Oke, jadi acara sangyang itu ada tarian khusus ya Ya betul kak. Ada kan juga menggunakan pakaian adat tuh ya. Tapi ada juga sengyang yang menggunakan pakaian biasa kak, bukan yang biasa seperti celana pendek bukan, tapi yang biasa aja yang tidak menggunakan manik atau bulung undang seperti itu kak. Berarti bisa menggunakan pakaian adat, bisa juga pakaian biasa ya. Ya betul sekali. Oke. Nah, terus apakah ada nih bisa asal usul dari sangyang itu? Ada kak, jadi menurut cerita lisannya ya, Sangyang itu adalah roh keturunan dewa tertinggi, Ragin Hatala Langit, yang artinya itu Tuhan yang Maha Esa kak. Jadi itu tuh diutus untuk membantu manusia menjaga keseimbangan. Cerita itu tuh diwariskan turun-temurun lewat nyanyian dan mantra sakral kak. Seperti itu. Oke, jadi begitu ya kak. Itu tuh kak. Terus ini bisa dijelaskan nggak kak? Apa aja tahapan dari ritual untuk sangyang itu? Ada dong kak bisa. Pertama tuh balian menyiapkan sesajen kak seperti beras putih, ayam putih, dan daun-daunan untuk perlengkapan sangyang tersebut. Serta ada alat musiknya kak untuk seperti gendang mengiringi nyanyian dan doa membangun sangyang. Jadi dalam acara itu ada doanya juga kak. Jadi doa serta mantra-mantra untuk membangun sangyang tersebut. Balian kemudian juga menari, ada tariannya kak seperti tarian khusus lah dari sangyang tersebut. Jadi dalam keadaan trans itu seperti itu kak. Lalu masyarakat juga diyakini roh sangyang itu turun dan melatih untuk menyembuhkan orang yang sakit seperti itu. Oke, berarti doa dan tarian itu bukan sembarangan ya kak? Betul. Oke, terus apa sih nilai penting dari ritual itu kak? Nilai pentingnya kak, sangyang itu menekan keseimbangan manusia, alam dan roh leluhur kak. Jadi ini tuh mengingatkan agar manusia tuh menghormati alam dan para penjaga leluhur pendahulu seperti leluhur kita kak. Seperti itu. Nah, jadi saya mau nanya lagi nih kak. Ya. Apakah tradisi ini tuh masih dijalankan sampai sekarang? Masih kak. Kalau di kampung kami ya kak, kampung kami itu emang sering sekali dilakukan sangyang tersebut. Mungkin kalau di kota ini agak jarang ya kak, tapi kalau di kampung sering. Soalnya kan orang dulu turun temurun ya kak, jadi kalau sakitnya tuh parah nggak sembuh-sembuh, mereka mungkin akan merasa berpikir berkaitan sama orang halus, jadi mereka mungkin langsung melakukan sangyang seperti itu. Di kampung itu masih sakral ya kak, Iya. dibandingkan dari kota ini. Iya. Karena kota itu sudah modern kan ya. Beberapa komunitas Dayak Maja juga masih melakukan belian sangyang dalam acara besar atau ketika seseorang itu sakitnya parah sekali kak, seperti yang saya bilang tadi tidak sembuh-sembuh, sekaligus untuk melestarikan budaya ya kak. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Tira atas penjelasan yang sangat mendalam. Iya. Nah, teman-teman, jadi itu yang namanya sangyang, warisan budaya Dayak Ngaju yang menyatukan ritual, musik, dan kisah leluhur. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah mendengarkan podcast Tizi, Tira, dan Zia. Sampai jumpa. Bye-bye.